depan begitu tadi sudah Ya, digambarkan oleh Ibu Winnie begitu ya, bahwa dalam proses selama 3 tahun ke depan ini sudah dilakukan langkah-langkah dari pemerintah begitu, termasuk adalah dengan upaya penyiapan roadmap untuk persiapan akses dan juga dalam proses aksesi ini yang akan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun begitu. Tapi mungkin seperti apa dari Prof. Aryawan sendiri menanggapi hal ini? Iya, Bu Ive dan pemirsa CNBC TV. Jadi kalau kita lihat facts finding-nya dulu ya, bahwa kita lihat kan Dewan OECD sudah membuka aksesi untuk Indonesia di 20 Februari 2024. We can check it in websites di OECD bahwa ini menjadi concern OECD untuk membuka aksesi supaya Indonesia bisa masuk ke OECD. Dan ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah, presiden ketika bertemu dengan OECD untuk bisa masuk menjadi keanggotaan. Dan lalu di stressing lagi oleh Pak Menko untuk membuka, melengkapi dengan peta aksesi jalan tadi seperti yang Ibu Deputi sampaikan. Facts finding yang kedua adalah bahwa Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang bergabung dengan OECD, which is this is a historical maker gitu untuk Indonesia. Ketiga adalah ini adalah Indonesia kalau ini bisa masuk, walaupun ini membutuhkan 2-3 tahun, negara Asia ketiga setelah Korea Selatan dan Jepang yang untuk kita bisa bergabung ke OECD ini. Dan kalau kita lihat OECD ini kan punya apa ya, benefit untuk Indonesia. Walaupun kita lihat di media banyak pro dan kontranya. Dan biasa itu kalau kita masuk menjadi aksesi keanggotaan internasional, itu pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan yang namanya OECD ini kan memang bukan FTA, bukan Free Trade Agreement. Jadi Indonesia sudah masuk ke dalam international organizations yang namanya Organization for Economic Cooperation Development, di mana kita bisa punya benefit di sana. Tapi yang kita bisa belajar di OECD adalah kita bisa menerapkan standar-standar policy making, good governance, rule of law yang sesuai dengan standar-standar yang di OECD. At least saya lihat Indonesia bergerak lebih maju lagi. Jadi kalau kita melihat ada sebagian kalangan yang melihat pesimis melihat ini karena Indonesia mungkin belum menjadi negara maju, tapi kalau saya melihatnya bahwa kita nggak terjebak dalam middle income trap, negara yang terjebak dari negara pendapatan yang menengah. Kita one step ahead untuk menjadi negara maju. Memang ini butuh proses yang begitu panjang, Bu Ive dan pemirsa CNBC TV, tapi saya rasa ini adalah salah satu proses untuk Indonesia bisa go forward menjadi negara maju. Oke, Prof. Ari tadi Anda menyebutkan bahwa ini adalah upaya untuk kita peningkatan standar dan tentunya ini targetnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, apalagi target kita juga untuk menjadi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang begitu. Nah, tapi ketika kita berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Pak Menko sendiri menyebutkan begitu bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat bahkan hingga 0,94% begitu dengan bergabungnya kita dalam OECD. Tapi seperti apa Anda menanggapi hal tersebut dan peluang ekonomi apa yang sebetulnya terbuka dengan kita bergabung bersama dengan OECD? Oke, kalau kita lihat dari data, PDB Indonesia itu kan sekitar 4 ribuan lebih lah per US juta ya. Dan juga pertumbuhan ekonomi kita memang cukup stabil belakangan di atas 5%. Kalau kita lihat data-data yang ada, memang ini kesempatan buat Indonesia untuk bisa grow up. Nah, tadi ditanyakan oleh Ibu Ive, apa yang menjadi peluang keuntungan, apa yang bisa diekspand oleh Indonesia. Kalau kita lihat yang pertama adalah bahwa dengan keragaman sumber daya alam di Indonesia, kita kuatkan di minyak, gas alam, sawit, tambang, ini punya potensi untuk market kita masuk ke negara-negara di OECD. Dan bukan hanya negara OECD, ada ratusan member non-OECD. Ada 38 yang OECD dan di luarnya mungkin ada ratusan. Nah, Indonesia harus bisa memaksimalkan market itu bukan hanya untuk negara OECD, tapi juga non-member OECD. Nah, ini menjadi peluang. Yang kedua adalah kita punya sumber daya manusia dan tenaga kerja yang melimpah. Ini bisa menjadi unggulan yang bisa membuat daya saing kita cukup baik di internasional. Nah, yang ketiga apa? Kita memiliki fungsi komplementer. Jadi apa yang tidak di barang dan jasa yang tidak diproduksi negara OECD lain, itu yang kita lengkapi. Nah, memang ini ada pro kontra nih. Kenapa? Karena dengan keanggotaan Indonesia nantinya dalam 2 tahun masuk di OECD, kita kan belum menjadi anggota di BRICS ataupun G7. Kita lihat bahwa di OECD kan banyak negara-negara yang kebanyakan dari blok barat. Ada Amerika Serikat, ada Kanada, dan yang lain-lain. Saya melihat banyak negara-negara yang punya benefit. Seperti misalnya kalau kita lihat Meksiko, kita lihat Chile, Kolombia, dia selama beberapa tahun ketika dia aksesi, dan dia cukup cepat ketika aksesi menjadi membership, dia memiliki keuntungan dan pertumbuhan ekonomiknya cukup growth.
Saya juga melihat, saya baru balik dari Istanbul, dari Turki, dan dia juga adalah member dari OECD. Saya melihat juga yang tadinya dia cukup stagnan, tapi pertumbuhan ekonomi sejak OECD cukup meningkat. Nah, artinya adalah peluang ini kita bisa maksimalkan dengan tentu dengan sumber daya yang ada di Indonesia untuk kita bisa kirimkan ke negara lain.